Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Oke anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Miss Sandi di sini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti proses pendidikan ini. Yuk, sebelum kita mengawali hari ini, sebelum kita terima firman Tuhan, kita mau katakan satu pujian. Kita mau katakan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Shalom anak-anak, selamat pagi. Senang bisa berjumpa dengan kalian di pagi hari ini di Devotion Pagi. Ya, kembali lagi Sir Edward mengudara di pagi hari ini. Senang bisa menyapa kalian kembali. Mari kita ambil sikap berdoa sebelum kita merenungkan, kita memahami dari firman yang Tuhan telah berikan buat kita. Ya, ambil sikap berdoa yang baik dulu anak-anak. Pejamkan mata, lipat kedua tangan kalian. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa di pagi hari ini. Terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih atas penyertaan yang terus Kau berikan buat kami. Terima kasih juga atas kesehatan.
Sebentar anak-anakmu, kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan berkat, pengertian, memahami apa yang Engkau akan sampaikan di pagi hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang akan hamba-Mu ini sampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, mari yuk kita buka Alkitabnya masing-masing. Ya, akan ambil satu ayat dari Roma 12. Ya, ayat keempat. Ya, Roma 12 ayat keempat. Saya akan bacakan buat kalian. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, saya bacakan sekali lagi buat kalian anak-anak. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, satu ayat yang sangat memberkati sekali buat kita di pagi hari ini, anak-anak. Ya, kita bersyukur sekali lagi Tuhan berikan kita kesehatan sampai hari ini. Kita masih melakukan aktivitas seperti biasa, tanggung jawab dan tugas kalian untuk belajar tentunya. Ya, kalau kita bisa perhatikan tubuh kita anak-anak itu dari bawah ya ada kaki, ada tangan, ya. Bagian tubuh kita ada telinga, ada mata, hidung, mulut dan macam-macam. Ya. Semua bagian tubuh itu memiliki peran masing-masing, memiliki tugas masing-masing. Ya, kaki untuk berjalan, ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan lainnya. Pada saat kita sakit, misalkan sakit kepala, tubuh kita untuk berjalan aja rasanya berat sekali. Ya, bisa dikatakan ketika satu bagian sakit, semua merasakan. Ya, merasakan. Ya. Nah, ada sebuah kisah menarik juga anak-anak yang saya miliki yang pengen saya share buat kalian ya di pagi hari ini. Ini sebuah kisah pertandingan dari kera dan kancil. Ya. Kera dan kancil. Kita ambil sebuah hikmah, sebuah hal positif dari pertandingan ini. Ya, dua hewan ini, kera dan kancil ini hidup berdampingan ya di sebuah hutan yang sangat lebat sekali. Di situ juga banyak hewan-hewan lainnya tentunya. Gajah, ya, tupai, ya, kemudian harimau dan macam-macam. Nah, tidak disengaja kera dan tupai ini berjumpa. Nah, kedua hewan ini kemudian bercengkrama, dia berbicara satu dengan lainnya. Ya, satu lainnya. Nah, kemudian si kera ini pengen mengajak kancil ya untuk membuktikan siapa di antara dua itu yang paling hebat. Ya. Si kera merasa bahwa saya jago, ya, saya jago bisa untuk memanjat pohon. Ya. Karena kancil ini mendengar dari tantangan yang diberikan oleh si kera ini, kemudian kancil mengiyakan. Ya udah, ayo
kita tanding, kita tunjukkan siapa yang paling hebat. Ya. Kemudian kera dan kancil dia pergi menemui si tupai. Ya. Mereka berdua mengutarakan apa maksudnya ke tupai, hewan tupai, bahwasanya kami mau bertanding. Kami minta tolong tupai untuk menjadi wasit, menjadi juri siapa di antara kami yang menang. Ya, singkat cerita akhirnya si tupai mengiyakan, oke boleh. Ya sudah, kalian silakan lomba. Lombanya adalah siapa cepat memanjat pohon yang tinggi ini. Ya. Kemudian perlombaan itu dimulai, anak-anak. Ya, seperti yang kita bayangkan, pasti antara kera dan kancil ini siapa yang juara? Tentunya hewan kera. Karena kera pintar memanjat ya. Sekejap kera langsung memanjat ke pohon yang tinggi itu, dan dia sombong sekali. Ya. Dia menggerakkan tangan dan mengecek kelinci. Karena kelinci kesusahan untuk ini lawannya kesusahan untuk memanjat pohon si kancil itu. Ya, dari si kera ini sudah di puncak, sudah selesai lombanya, si kancil ini protes, nggak bisa, mana mungkin saya bisa memanjat pohon, ya saya nggak bisa kalau memanjat pohon, kita harus mulai lagi lombanya, ya lomba lainnya nggak bisa, ya gitu. Nah, kemudian si kancil ini mengajak si kera, ayo kita lomba lagi, dan kita bertemu dengan kuda, hewan kuda. Di hutan itu ternyata ada hewan kuda. Singkat cerita, mereka berdua kemudian menjumpai kuda. Di situ kembali dia mengutarakan bahwasanya, kancil, kuda, kami akan melakukan perlombaan. Pengen menunjukkan siapa yang hebat. Ya. Kami akan melakukan lomba siapa yang hebat, siapa yang cepat untuk menggapai, untuk tiba di puncak gunung. Ya. Kemudian kuda mendengarkan dan mengiyakan. Oke, saya akan menjadi juri dalam perlombaan yang kalian adakan. Siapa yang cepat sampai puncak gunung, dialah yang hebat. Ya. Nah, dalam perlombaan ini, anak-anak, ya, si kancil kemudian, wah larinya luar biasa, cepat, ya, cepat. Ya, si kera untuk berlari mengejar kancil itu kewalahan, kalah. Ya, singkat cerita kancil sampai di puncak dengan cepat. Tapi kera, apa yang terjadi? Untuk mengimbangi dari kancil aja susah banget, udah kecapean. Ya, udah kecapean. Dari situ kebalikannya, kera nggak terima, kera protes. Ya, hei kancil, mana mungkin saya beradu cepat dengan kamu, berlari dengan kamu, nggak akan bisa menang saya. Ya, dari perdebatan itu, dari dua hewan kera dan kancil, ternyata ya beruang itu mendengarkan, hewan beruang. Kemudian beruang datang di antara dua hewan itu. Ya, kemudian beruang berbicara, sebetulnya kalian ini sedang apain? Ya, dari situ kera langsung mengutarakan, ini kancil nih, nggak bener nih. Ya, masa ngajak saya lomba lari, mana mungkin saya bisa menang. Kemudian kancil balik menjawab, ya kamu duluan yang ngajak lomba. Ya, tadi lomba memanjat pohon, mana mungkin saya bisa menang. Nah,
Kemudian beruang ini menangkap apa yang sebetulnya terjadi antara kancil dan kera. Akhirnya beruang memiliki ide untuk melakukan perlombaan lagi satu. Lombanya adalah menyeberangi sungai sampai ke pohon di seberang sana. Ya, dan ketika sudah sampai di pohon itu, siapa yang cepat untuk mengambil buah di pohon itu? Ya, jadi sekali lagi perlombaannya adalah siapa yang cepat nyampe di pohon di seberang sungai, ya, dan kemudian mengambil buahnya, dia yang menang. Wah, kera dan kelinci tetap kekeh, ya, tetap pengen menunjukkan siapa yang hebat. Perlombaan dimulai, ya, singkat cerita, si kancil itu bisa dengan lompat-lompat, ya, menyeberangi sungai. Tapi kera kebingungan, bagaimana cara saya menyeberangi sungai? Tidak ada dedawan atau tangkai yang untuk bisa lompat. Bisa lompat. Kera kebingungan di pinggir sungai. Tapi kancil kemudian tetap meneruskan, ya, berlari sampai mendekati pohon itu. Dan kancil pun sampai di pohon itu kebingungan juga. Nah, apa yang terjadi? Kancil bingung. Saya sudah nyampe di pohon ini, tapi bagaimana caranya saya mengambil buah di atas sana? Yang kebingungan, ya. Nah, sambil kancil ini mikir-mikir, terdengarlah suara dari kera. Kancil, tolong saya, ya, bantu saya menyeberangi sungai ini. Saya janji, saya akan membantu mengambil buah itu. Si kancil nggak begitu percaya langsung, anak-anak. Mikir, bener nggak nih kera ini? Jangan-jangan bohong. Bener nggak nih kera ini? Jangan-jangan bohong. Mikir terus. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk balik lagi menjemput kera. Ya, kera kemudian digendong sama kancil untuk menyeberangi. Ya, singkat cerita, sampailah di pohon yang dituju itu. Kemudian kera menepati janjinya, dia naik pohon kemudian mengambil untuk kancil. Ya, dari situ, dari seberang, si beruang itu yang menjumpai dua hewan ini kemudian memberikan sebuah aplaus. Ya, memberikan sebuah aplaus. Ya. Beruang sangat bahagia sekali. Bahagianya sekali bukan karena si kancil yang menang atau si kera yang kalah atau sebaliknya. Tapi bahagia dari beruang ini bagaimana dua hewan ini itu bisa bekerja sama. Kita bisa melihat, anak-anak, kera memiliki peran apa tadi? Mengambil, ya, ketika buah yang ada di pohon. Kelinci memiliki peran apa? Bagaimana membantu kera untuk menyeberangi dan berlari cepat. Ya, ini kisah menarik, anak-anak, yang ingin sharekan buat kalian. Bagaimana kita memiliki sebuah peran masing-masing. Tuhan sudah memberikan talenta buat kita masing-masing. Ada yang pintar gambar, ada yang pintar olahraga, ada yang pintar hitung-hitungan, ada yang pintar bermain komputer, dan banyak macam-macam. Dan mungkin kalian jumpai juga dengan teman-teman kalian. Nah, yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini, kita tidak boleh, ya, misalkan ketika teman kita, ya, yang kurang dalam menguasai atau dalam hal lain, bidang lain, itu jangan diejek, ya, jangan diejek. Kita juga
lebih menguasai di bidang tertentu, kamu misalkan menggambar atau olahraga, ya janganlah sombong. Lebih baik kita bekerja sama seperti tadi, hewan-hewan tadi. Bagaimana peran satu ya dengan peran lainnya teman kalian ketika digabungkan menjadi satu itu memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, inilah pentingnya sebuah kerjasama anak-anak. Dimanapun nanti kalian berada, di sekolah, ketika kerja kelompok, ketika sedang berdiskusi, ya. Nah, itu. Ya. Sekali lagi saya pesan, silakan kalian terus kalian gali potensi kalian yang ada. Ya, kalian minat bakat kalian apa, silahkan. Nah, ketika sudah oke, sudah pinter dan udah menguasai, ya tidak salahnya untuk saling membantu, kita saling melengkapi, bekerja sama untuk memberikan atau membuat sesuatu yang bagus. Begitu anak-anak, serpesan di pagi hari ini. Kita tutup devotion kali ini dengan berdoa. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, untuk pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu. Terus dan ingatkan kami untuk bekerja sama satu dengan lainnya sesuai dengan peran-peran kita, dengan potensi yang kita miliki. Hilangkan rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, rasa yang kurang baik di diri kami. Biarkan kami bisa bekerja sama satu dengan lainnya, anak-anak-Mu dengan lainnya ketika berada di sekolah dan dimanapun mereka berada. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran online. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu, lancarkanlah semua dalam pembelajaran online dan mudahkanlah mereka untuk menangkap apa yang disampaikan Sardanis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, terima kasih di pagi hari ini. Ya, selamat kalian menjalani pembelajaran online. Saya Edward undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap sehat. Ya, bye bye semuanya. Sukses selalu buat kalian. Bye bye. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.